Pemirsa, seorang kakek di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan tega menganiaya cucunya sendiri hingga tewas. Korban tewas dengan sejumlah luka memar bekas pukulan di tubuhnya. Seorang anak berusia 6 tahun ditemukan meninggal dunia di kebun di Desa Belapuranga, Kecamatan Parangloe, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Saat ditemukan, jasad korban ditemukan sejumlah luka memar yang diduga bekas hantaman benda tumpul. Hasil otopsi menunjukkan bahwa korban tewas akibat mengalami tindak kekerasan. Ironisnya, pelaku penganiayaan adalah kakek korban sendiri, yakni PM 77 tahun. Meski sempat mengelak, pelaku akhirnya mengakui perbuatannya yang telah menghilangkan nyawa cucunya. Pelaku tega menganiaya korban hanya karena kesal korban memainkan botol bekas racun. Dan memainkan botol yang isinya adalah racun rumput. Dan ditegur oleh pelaku yang selaku kakek kandungnya sendiri. Ya, selaku kakek. Teguran pertama, korban mengembalikan botol itu, namun kembali mempermainkannya, kembali bermain. Yang namanya anak-anak ya, kembali main. Nah, disitulah timbul emosi pelaku. Timbul emosi pelaku sehingga melakukan hal-hal yang tidak perlu dilakukan sebagai kakek. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 80 Undang-Undang tentang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman di atas 15 tahun penjara. Sementara korban telah dimakamkan oleh pihak keluarga. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma iNews melaporkan. Pemirsa, untuk mengetahui perkembangan terkini terkait kasus seorang kakek di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan yang tega menganiaya cucunya sendiri hingga tewas, sudah terhubung bersama kami AKBP Ronald T. Simanjuntak, Kapolres Goa. Selamat pagi, Pak Ronald. Selamat pagi, Pak Gede. Gimana kabarnya? Baik, Pak Ronald. Alhamdulillah. Pak Ronald, semoga sehat selalu, Pak Ronald. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Lapor Polisi hari ini. Pak Ronald, kami turut prihatin ada kasus yang menimpa seorang anak meninggal dunia akibat kekerasan oleh kakeknya sendiri. Ini sebenarnya kronologisnya seperti apa nih awalnya nih Pak? Apakah kita tadi sudah mendapatkan informasi latar belakang bahwa si anak ini mencoba bermain-main dengan botol yang ada racun rumputnya? Apakah itu menjadi motif utama atau memang ada motif yang lain, Pak? Ya, terima kasih. Kami pertama-tama turut berduka atas meninggalnya korban. Ya, karena yang bersangkutan adalah cucu kandung dari pelaku. Ini sangat sangat memprihatinkan sekali. Ya, kami jelaskan kepada para pemirsa sekalian bahwa kakeknya ini awalnya melihat cucunya sedang bermain botol yang isinya adalah racun rumput. Kemudian korban diingatkan berulang kali, sempat dikembalikan pada peringatan yang pertama, kemudian dimainkan lagi oleh korban, terus dimainkan, ditegur lagi, akhirnya pelaku tidak bisa menahan emosinya dan melakukan hal-hal yang tidak sepatutnya dilakukan oleh seorang kakek. Yang kami sayangkan adalah kedua orang tua dari korban adalah sedang laksanakan atau sebagai TKI di Malaysia. Artinya korban ini memang sehari-hari tinggal bersama kakeknya aja, Pak ya? Betul, jadi dititipkan oleh kedua orang tuanya kepada kakeknya yang sementara mereka sedang mencari nafkah di Malaysia. Iya. Pak, ini selain kakeknya, ini apakah hanya tinggal berdua dengan kakeknya atau ada neneknya yang masih juga menjadi pengawas atau ada pamannya, bibinya dari korban ini, Pak? Tinggal berdua saja di rumah tersebut. Ada sih saudara dari korban, ada kakaknya korban, tapi masih di bawah masih ini juga masih anak-anak juga, Mas. Oke, artinya ini korban ini satu-satunya anak yang ada di bawah pengawasan pelaku ini atau memang ada saudara dari korban, Pak? Ada saudara dari korban juga, ada saudara dari korban. Justru terungkapnya perkara ini adalah informasi dari warga setempat yang diinformasikan dari kakaknya korban. Bahwa telah bahwa adiknya sedang sudah tidak sadarkan diri gitu loh. Yang mana tadinya disampaikan oleh kakeknya adalah yang bersangkutan jatuh. Namun setelah pada saat dilakukan
pemandian jenazah, kemudian dari pihak polisian melihat ada jejak-jejak atau bekas-bekas kekerasan yang tidak bersesuaian dengan keterangan pelaku, akhirnya kita dalami, kemudian pelaku sempat mengelak, ya tetap bersikeras untuk menyatakan bahwa korban itu jatuh, tapi setelah kita lakukan otopsi ternyata meninggalnya korban akibat ada beberapa kekerasan yang terjadi di bagian kepala. Ya, dari serangkaian informasi yang diterima oleh Bapak nih dari saksi tetangga maupun yang melihat secara langsung, ini sebenarnya kejadiannya di mana, Pak? Di dalam rumah, di luar rumah, ataukah memang tidak ada saksi sama sekali yang sebenarnya melihat selain dari kakak dari korban ini, Pak? Jadi korban dan pelaku serta saksi ini tinggal di rumah tapi di kebun. Jadi rumahnya ada di tengah-tengah kebun milik mereka. Yeah. Jadi pada pukul 18.30-an, nah di situ korban sudah mulai memainkan botol yang isinya racun rumput. Yeah. Awalnya niatnya menegur cucunya, namun selalu dilakukan kembali, akhirnya emosi yang berlebihan sehingga mengakibatkan hilangnya nyawa korban. Iya, Pak, dari keterangan pelaku ini apakah baru pertama kali melakukan kekerasan kepada cucunya atau memang sebelumnya pelaku ini sempat melakukan kekerasan? Nah, ini sedang kita dalami, Mas. Sedang kita dalami karena minimnya para saksi yang ada di TKP, karena kebetulan jarak antar rumah, antar tetangga itu berjauhan karena memang posisi rumahnya ada di tengah kebun, gitu loh, Mas. Iya, tapi sejak kita dalami, karena kemungkinan kalau kita lihat dari psikologi kakeknya tersebut memang orangnya emosian, memang emosian. Nah, ini kan kita butuh dari pemeriksaan kejiwaan nanti dari kakeknya akan kita lakukan, ya. Sementara setelah kita dalami, ya nanti hasilnya akan kita sampaikan, update-nya akan kita sampaikan lagi. Baik, terima kasih Pak Ronald atas informasinya hari ini. Selamat bertugas kembali dan terima kasih sudah bisa bergabung bersama kami di Lapor Polisi. Terima kasih Bapak, selamat sekali lagi.